Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, masih semangat ya meskipun siang-siang ya? Masih. Ketua kelasnya untuk memimpin doa agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Silakan Ketua kelas. Doa mulai. Doa selesai. Ada yang nggak masuk hari ini? Masuk semua? Masuk. Wah, keren banget masuk semua, berarti semangat sekali untuk ketemu Bu Lasma hari ini ya? Oke, biar lebih semangat lagi, ayo kita menyanyikan lagu nasional untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia. Pertemuan kita minggu lalu, ada yang masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Kebutuhan. Tentang kebutuhan? Ya. Kebutuhan itu apa sih, Nak? Oke, sesuatu yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, kalau misal kemarin itu kita sudah belajar tentang kebutuhan, maka untuk memenuhi kebutuhan kita butuh apanya? Butuh alatnya atau butuh barangnya. Nah, hari ini karena kemarin kalian sudah belajar tentang kebutuhan, maka hari ini kita mau belajar tentang alatnya atau barangnya. Barang apa saja sih yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan. Nanti ketika kita belajar tentang alat pemuas kebutuhan, Ibu berharap anak-anak Ibu itu yang pertama mampu menemukan pengertian alat pemuas kebutuhan. Jadi nanti kalian supaya kalian tahu alat pemuas kebutuhan itu apa sih, begitu ya. Yang kedua, Ibu harap nanti anak-anak Ibu akan dapat mengkategorikan jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. Oke, alat pemuas kebutuhan. Yang selanjutnya, kalian Ibu harapkan akan mampu mendeteksi contoh-contoh alat pemuas kebutuhan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi nanti kira-kira nih yang kalian lihat, yang kalian gunakan, yang kalian dapatkan setiap hari, itu kira-kira contoh dari alat pemuas kebutuhan yang jenis apa. Nanti kita hari ini mau bagi menjadi 3 kelompok. Nah, untuk 3 kelompok itu mau Ibu yang menentukan atau kalian yang memilih? Oh, kalian yang memilih? Boleh. Kita hidup di negara demokrasi, jadi kalian boleh memilih teman kalian yang kira-kira kalian nyaman untuk berdiskusi dan belajar dengan kelompok kalian. Boleh, silahkan sekarang berbentuk kelompok. Kalian tadi sudah berkelompok kan ya? Oke, kalian kalau mau lihat gambar yang di depan itu, kira-kira ini gambar apa sih, Nak? Apa? Barang-barang. Barang apa aja ini? Air, kursi, dan seterusnya ya. Kira-kira barang-barang ini untuk apa sih? Untuk pemuas kebutuhan. Ini adalah contoh-contoh barang yang akan dapat kalian gunakan untuk memenuhi kebutuhan. Hari ini Ibu mau bagikan LKPD, nanti Ibu akan jelaskan mekanisme dari LKPD yang akan kalian kerjakan hari ini. Kalian coba perhatikan, di situ sudah ada identitas, lalu setelah itu tujuan pembelajaran, setelah itu bahan dan alat, setelah itu yang selanjutnya adalah langkah-langkah dari pengerjaan LKPD.
LKPD. Oke, yang pertama, coba kalian amati di sekeliling lingkungan kelas kalian. Sudah diamati? Nah, oke, kalau sudah, yang kedua, berarti paham ya untuk langkah yang pertama ya? Untuk yang kedua, tuliskan barang apa saja yang dapat kamu lihat dan rasakan yang dapat memenuhi kebutuhanmu. Ya, oke, paham? Yang ketiga adalah diskusikan dengan kelompok kalian, lalu kelompokkan jenis-jenis barang atau alat pemuas kebutuhan yang pertama menurut cara memperolehnya. Yang kedua, menurut hubungannya dengan barang lain. Yang ketiga, menurut fungsinya. Yang keempat, menurut prosesnya. Nah, di sini nanti kalian boleh gunakan gawai kalian atau handphone kalian dengan sumber internet dan lain-lain atau buku cetak yang kalian punya untuk mencari informasi. Kira-kira di situ barang menurut cara memperolehnya atau alat pemuas kebutuhan menurut cara memperolehnya itu ada apa aja, begitu ya. Dan seterusnya. Yang selanjutnya seperti biasa nanti Ibu akan bagikan kertas karton dan kalian akan membuat mind mapping atau peta konsep atau peta pikiran sesuai dengan kreativitas kalian. Oke, boleh dikerjakan. Kalau misal tidak paham boleh bertanya ke Ibu. Materinya akan dijelaskan pertama menurut cara memperolehnya akan dijelaskan oleh Jadi saya akan menjelaskan tentang apa itu alat pemuas kebutuhan. Jadi alat pemuas kebutuhan yaitu suatu barang atau jasa yang dapat memenuhi dan memuaskan kebutuhan manusia. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Tasya. Jenis-jenis alat pemuas kebutuhan yaitu terdiri yang pertama menurut cara memperolehnya. Yang pertama itu barang ekonomi. Barang ekonomi terdiri atas sesuatu yang bisa diperoleh dengan pengorbanan. Contohnya seragam, buku, dan juga pena. Dan yang kedua itu barang bebas. Barang bebas terdiri atas sesuatu yang bisa diperoleh tanpa pengorbanan. Contohnya sinar matahari, udara, dan air. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya dan baik, yang kedua ada menurut hubungannya dengan barang lain. Dan di sini ada barang substitusi. Barang substitusi sendiri memiliki artian bahwa barang yang dapat saling menggantikan. Di sini kami mengambil contoh sepatu dengan sendal dan pena dengan pensil. Barang yang kedua yaitu barang komplementer. Komplementer sendiri memiliki artian adalah barang yang dapat saling melengkapi. Dan di sini kami mengambil contoh motor dengan bensin, handphone dengan pulsa, dan TV dengan wifi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Regina. Baik, yang selanjutnya adalah menurut tujuan kegunaannya. Dibagi menjadi dua. Yang pertama ada barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang yang bisa langsung dikonsumsi atau siap digunakan tanpa perlu diolah lagi. Contohnya di sini ada jam, pakaian, dan kendaraan. Yang kedua adalah barang produksi, yaitu barang yang tidak bisa langsung dikonsumsi. Contohnya ada oven, mesin jahit, dan tanah lahan usaha. Yang selanjutnya adalah menurut prosesnya, itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah bahan mentah, yaitu barang merupakan bahan baku produksi. Contohnya adalah kayu.
Yang kedua ada barang setengah jadi, adalah barang yang sudah mengalami proses produksi tapi belum bisa digunakan karena belum sepenuhnya jadi. Di sini contohnya adalah papan atau balok. Yang ketiga adalah barang jadi, yaitu barang yang sudah siap dikonsumsi karena proses produksinya telah sempurna dilakukan. Contohnya ada pakaian, meja, kursi, dan papan tulis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Sangat jelas. Oke, boleh tutup untuk kelompok 1. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Kita hari ini mau evaluasi. Kira-kira tercapai nggak nih kali ini kalian itu belajar ekonominya? Oke? Oke. Boleh kalian gunakan gawe kalian, Ibu share link quizzes. Oke, sudah selesai ya evaluasinya ya? Dari serangkaian pembelajaran kita kali ini, kira-kira apa yang kalian pelajari hari ini? Tentang apa? Alat pemuas kebutuhan atau barang pemuas kebutuhan. Barangnya ada apa aja sih? Ada barang ekonomi, ada barang gilir, terus barang apa lagi? Substitusi, barang komplementer, terus apa lagi? Produksi, barang jadi, setengah jadi dan mentah. Gak urutan, gak masalah. Yang penting ingat dan paham ya. Oke, nah hari ini karena kita sudah di penghujung pertemuan, Ibu mohon kritik dan sarannya. Nanti kalian mengisi refleksi pembelajaran yang linknya Ibu share ke grup ya. Tolong kritik dan sarannya untuk pembelajaran hari ini. Kira-kira pembelajaran hari ini gimana? Terus Ibu gimana? Apa yang kurang dari Ibu dan seterusnya, begitu ya? Kalian tidak perlu mencantumkan nama kalian karena itu adalah bentuk refleksi, kritik dan saran untuk Ibu, begitu ya? Oke, nah jangan lupa nanti juga Ibu kasih tugas melalui WA group. Nanti kalian kerjakan juga tugas kalian untuk PR minggu depan, begitu ya? Nah, karena hari ini kita sudah belajar tentang barang pemuas kebutuhan atau alat pemuas kebutuhan. Jadi hari ini kita itu belajar kalau misal barang-barang yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari itu dapat kita penuhi ya nak ya. Itu ada yang dari gratis atau ada yang dari kita butuh pengorbanan. Kalau misal yang gratis yang kita manfaatkan saja yang Allah kasih ya untuk kehidupan kita, begitu ya. Terus kalau yang untuk yang beli atau membutuhkan pengorbanan, ya kalian jangan boros. Jadi pakailah barang pemuas kebutuhan kalian itu sesuai dengan porsinya, begitu ya. Sesuai dengan porsinya. Itu pesan moralnya. Nah, untuk pembelajaran kali ini Ibu rasa cukup ya nak. Terima kasih atas kerja kerasnya hari ini. Tepuk tangan untuk saya. Oke, kalau gitu minggu depan kita masih ketemu lagi. Mungkin materi kita akan berbeda dengan pertemuan kali ini. Minggu depan kita akan belajar tentang biaya keluar, motif ekonomi dan sistem ekonomi. Begitu ya? Doa mulai. Doa selesai. Oke, cukup sekian ya nak pertemuan kita kali ini. Ibu akhiri.